Hasto titip bukti dugaan skandal petinggi negara. Hasto Kristianto telah menitipkan dokumen penting terkait video dugaan skandal yang melibatkan petinggi negara kepada pengamat militer, Koni Bakri. Diduga dokumen tersebut saat ini berada di Rusia, di mana Koni sedang menjalankan tugasnya sebagai guru besar di sana. Dokumen dan video yang dimiliki Hasto mencakup skandal korupsi, penyalahgunaan kekuasaan, serta penggunaan alat negara untuk kepentingan politik pribadi para petinggi negara. Sebelumnya, Sekretaris Jenderal PDI Perjuangan Hasto Kristianto telah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus suap dan perintangan penyidikan. Salah satu video tersebut berkaitan dengan upaya kriminalisasi terhadap mantan calon Presiden Anies Baswedan melalui kasus korupsi. Hasto berencana mengungkap informasi dan video tersebut sebagai bentuk perlawanan karena merasa dikriminalisasi melalui kasus Harun Masiku. Ini bukan lagi gertak sambal, ini bom nuklir. Tampak seperti sebuah sarkas ya, hiperbolik atau apalagi ini, terlalu dilebih-lebihkan. Tapi mungkin saja benar, karena kita tahu bahwa para petinggi negeri ini sudah lama diduga terlibat skandal-skandal kasus korupsi. Tapi karena dia berada dalam posisi yang bersama dengan rezim, maka mereka menjadi aman-aman saja. Jadi mereka tenang-tenang saja gitu. Nah, lain cerita ketika hari ini Prabowo sudah menegaskan mau memberantas korupsi siapapun tanpa pandang bulu, termasuk kader Gerindra sendiri. Kan begitu. Maka terbongkarnya skandal korupsi petinggi negeri ini harus segera diungkap. Video-video yang tersimpan di Rusia, ya saya yakin di Indonesia juga ada, cuman diamankan juga di Rusia oleh Ibu Koni, dinotariskan. Tapi kan masih dipegang hari ini. Nggak mungkin juga dipegang sendirian, pasti sudah disebar ke banyak pihak ya. Tinggal pencet tombol keluarin. Nah, tinggal kita menunggu waktu itu. Kita lihat dulu kabarnya. Pertama dari KPK, berencana akan panggil Megawati di kasus Hasto. Ini kasus suap kecil dan tidak ada kerugian negara, tapi kok banyak kali dramanya ya. Akhirnya PDIP merasakan juga pedihnya jadi oposisi. Enggak, PDIP sudah merasakan pedihnya juga di eranya SBY, kan oposisi juga itu. Jadi sudah terlatih lah. PDIP ini sudah terlatih pedih. Cuman ya memang kalau sampai Megawati juga dipanggil ke KPK, saya kira bagus. Justru saya setuju. Biar PDIP marahnya nggak tanggung gitu loh. Biar omon-omonnya Hasto yang bilang punya banyak puluhan video itu segera saja diungkap. Kan kalau tarik ulurnya terlalu lama, tarik ulur, ya nggak selesai-selesai ini barang. Jadi biar selesai barang, tarik terus gitu. Oke guys, kita dengarkan. Juru bicara KPK Tessa Mahardika menyatakan pihaknya membuka peluang memeriksa Ketua Umum PD Perjuangan Megawati Soekarnoputri untuk dimintai keterangan terkait tersangka Hasto Kristianto. Pemeriksaan Megawati dilakukan apabila penyidik membutuhkan keterangan Ketua Umum PDIP itu. Pemanggilan Megawati nanti rencana itu. Bila penyidik merasa hal tersebut dibutuhkan dalam rangka pemenuhan unsur perkara yang ditangani, maka akan dilakukan. Kembali lagi, semua dikembalikan kepada penyidik sesuai kebutuhan penyidik. Jadi tidak keluar dari situ. Juru bicara KPK Tessa. Gitu ya, jadi KPK hari ini dengan tanda tanya yang sangat besar. Apakah bekerja sesuai dengan independensinya atau sesuai pesanan bosnya, kan gitu. Bosnya siapa nih? Prabowo kah? Atau masih Jokowi? Nah, harusnya Prabowo dong. Dan Prabowo komitmennya berantas korupsi dong. Nah, gitu. Buka semua, kita nyimak saja benar-benar pembunuhan karakter terhadap Haji Anies. Ya termasuk Anies. Anies itu yang diungkapkan juga oleh Hasto di podcastnya Akbar Faisal. Jelas-jelas itu mengangkat lagi, teringat lagi kita bagaimana babak belurnya Anies ketika dikriminalisasi dalam kasus Formula E.
ini juga akan sekaligus diungkap. Jadi cantik juga ini main di PDIP ya. Dia bongkar ya. Dia akan lawan kekuasaan Jokowi sambil menggandeng Anies Baswedan. Ya nggak apa-apa, kalau untuk kebaikan saya kira it's fine ya. Oke, nggak ada masalah. Sehat-sehat Pak Saiful. Terima kasih. Terima kasih ya. Oke, Zulhas terlibat kasus lahan dan penistaan sholat. Oh iya itu. Zulhas. Nah, oke, coba kita lihat nih. Hasto bakal ungkap skandal korupsi pejabat negara. PDIP bukan gertak sambal, ini bom nuklir. Ngeri ya bahasanya ya. Bom nuklir. PDI Perjuangan angkat bicara soal permintaan Koordinator MAKI, Masyarakat Anti Korupsi Indonesia, Boyamin Saiman, agar Hasto segera mengungkap video skandal korupsi yang melibatkan pejabat negara. Boyamin meminta Hasto yang merupakan sekjen PDIP tak hanya sekedar melakukan gertak sambal saja usai ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus Harun Masiku. Respon PDIP menanggapi pernyataan Boyamin disampaikan oleh Jubir PDIP Guntur Romli. Siapa Guntur Romli? Dia sebelumnya kader PSI. Kemudian keluar dari PSI masuk PDIP. Oke, jadi kita cukup tahu ya. Ini bukan sambal. Ini bom nuklir. Mati bersama kalau dirilis, kata Jubir PDIP Guntur Romli. Nggak apa-apa mati bersama kalau di atas kebenaran. Kan Prabowo juga menyatakan begitu. Saya siap mati di atas kebenaran. Ayo dong ya. Kalau Anda menganggap Prabowo sebagai presiden Anda, ikuti semangatnya. Kendati demikian, saat disinggung lebih jauh ihwal kapan Hasto akan mengungkap video tersebut ke publik, Guntur tak menjelaskan lebih jauh soal waktunya. Menurutnya, soal rilis video itu murni keputusan Hasto. Keputusan Bu Mega kali. Semua tergantung Sekjen DPP PDIP, Mas Hasto. Kapan video-video itu akan dirilis? Bisa kapan saja. Sekalian harusnya ditanya itu kenapa foto Hasto ya, dalam struktur PDIP di webnya menghilang. Entah kalau sekarang sudah ada lagi ya. Namanya masih ada Sekjen PDIP, Hasto, tapi fotonya udah nggak ada. Nah, jadi jangan omon-omon juga ini Hasto ya. Ayo dong buktikan kalau Anda memang laki-laki. Gitu katanya. Nah, ini yang mengait dengan Anies Baswedan. Jubir PDIP Guntur Romli kembali menegaskan ancaman Sekjen Hasto yang akan membongkar skandal korupsi yang menyeret banyak pejabat negara. Ia mengatakan bukti itu diamankan di Rusia. Oke, ya kita tonton. Otentik itu dititipkan oleh Sekjen PDI Perjuangan kepada Ibu Koni Bakri ke Rusia dan itu sudah dinotariskan. Dan beberapa dokumen yang ada di Ibu Koni itu sudah dituangkan dalam bentuk beberapa video yang akan membongkar skandal kasus-kasus korupsi yang melibatkan petinggi-petinggi negara, baik yang masih menjabat atau yang sudah tidak menjabat. Nah, terkait video itu juga ada video soal kriminalisasi terhadap Anies Baswedan dengan segala upayanya dan juga dengan bukti-buktinya, dan juga ada kasus petinggi dari penegak hukum yang disalahgunakan untuk menyelesaikan masalah pribadi anak mantan penguasa. Nah, nantinya video-video itu akan dirilis oleh Sekjen PDI Perjuangan sebagai bentuk perlawanan. Karena kasus ditetapkannya Sekjen PDI Perjuangan sebagai tersangka oleh KPK, kami melihat itu sebagai kasus politik, bukan kasus hukum. Jelajahi cara baru. Oke, sebetulnya agak disayangkan ya. Alasannya itu karena sebagai bentuk perlawanan. Wah, harusnya idealnya mah jangan karena bentuk perlawanan ya. Demi menegakkan kebenaran di Indonesia, di tanah air tercinta kita, kan itu keren itu. Tapi kan memang innamal a'malu binniyat. Semua amal tergantung niatnya. Niatnya memang hanya untuk melawan, tapi enggak apa-apalah. Niat apapun ketika ini mengarah pada kebaikan secara bersama kita semua, ya itu baik-baik saja. Barusan kita sudah dengar ya, persoalan Anies Baswedan. Kan Hasto juga sudah bilang di Akbar Faisal Uncensored, otaknya itu Jokowi.
Ya, dan kita juga sudah tahu dari awal-awal. Cuman kan persoalannya ketika itu tidak bisa dibuktikan secara konkret, ada datanya, ada bukti-buktinya, ya agak sulit memang. Nah, sekarang Hasto sudah bicara. Dia pegang buktinya, dia pegang datanya, mungkin dalam bentuk video, tapi yang divideokan adalah berkas-berkas otentik. Maka saya kira itu bisa terseret juga itu, ya, Joko Widodo, kasus Anies, kriminalisasi Anies Baswedan.